Alhamdulillahirrabbilalamin. Aba wa ummahat sekalian, kita bertemu lagi di acara insyaallah. Pekan ini adalah awal ya dari program kita, yaitu untuk pembinaan wali santri Kutab Rumah Quran ya. Dan alhamdulillah kita mulai pekan ini mengaktifkan 4 kajian wali santri ya. Dan sifatnya sebenarnya wajib ya, tapi walaupun kita wajibkan, tentunya itu tergantung juga keluangan dan kelapangan yang Allah berikan kepada antum sekalian. Yang jelas dari sisi kita ya, insya Allah nanti akan mereview tentang kehadiran antum sekalian di setiap acara ya, dan kita beri penilaian ya, untuk nilai keaktifan yang sampai nanti di terakhir ya, semester ini. Insya Allah nilai keaktifan akan berpengaruh pada pertimbangan kami untuk menaikkan kelas Ananda. Jadi kalau misalkan nilai Ananda suatu ketika kurang baik gitu ya, tapi dengan kehadiran dan semangat antum sekalian untuk berusaha terus mendidik anak-anak dengan hadir ya di setiap kajian dan program kita, maka itu menjadikan pertimbangan kami untuk membantu anak-anak antum untuk tetap naik kelas ya, dan berusaha keras agar mereka bisa menyesuaikan di level berikutnya. Tapi untuk mulai tahun ajaran baru ya, insya Allah kita akan membuat keaktifan ini akan sangat berpengaruh pada nilai Ananda gitu. Jadi kita menjadi kita setelah kita nilai ya, nilai terkait keaktifan antum sekalian, maka kita peringkat ya, kita peringkatkan dari level yang bawah, tengah, dan atas gitu ya. Jadi ada level minimal. Kalau antum sekalian berada nilai keaktifannya di bawah level minimal ya, maka ini memberikan mudah-mudahan memberikan semangat untuk antum sekalian untuk lebih aktif. Tapi kalau masih di level tengah atau level atas lebih-lebih, maka alhamdulillah ya, jadi jenengan termasuk wali santri yang aktif ya, ikut bareng-bareng untuk mendidik anak-anak jenengan. Jadi insya Allah di tahun ke depan seperti itu. Harapannya kita berharap agar apa yang kita berikan ya bermanfaat untuk antum sekalian, dan juga anak-anak ya, yang diamanahkan atau antum amanahkan kepada kami juga akan ikut berkembang nanti seiring dengan antum juga berkembang dalam keilmuan di bidang yang kita berikan ke antum. Dan insya Allah kita sudah mulai 4 ya. Jadi yang pertama ini sebenarnya di rolling saja, nanti saya kembali ke sore ya. Kemudian yang pagi nanti diisi oleh kajian khusus muslimah, yaitu alhamdulillah diisi oleh Ustadzah Himmatul Mahmudah. Jadi beliau mungkin ya, bagi teman-teman yang baru-baru bergabung, beliau adalah sebenarnya generasi awal ya, generasi awal ketika Kutab tepatnya SDTA Kutab Rumah Quran berdiri. Jadi beliau mengawali berjuang bareng dengan saya dulu ya. Terutama ada 2 ustadzah ya. Ada satu ustadzah cuman sebentar, itu Ustadzah Afia, cuman sangat sebentar sekali, kemudian beliau tidak melanjutkan. Kemudian disambung karena menikah tadi. Kemudian disambung dengan ada ustadzah lain, yaitu Ustadzah Wiji sebenarnya. Beliau di Lumajang dan beliau juga masih ngajar, dan Ustadzah Himaini. Nah, yang terakhir adalah Ustadzah Himaini ya, setelah menikah kemudian beliau mengajukan untuk mengundurkan diri, dan posisi beliau berada di Malang Selatan ya. Kalau saya ingat saya di sekitar Kepanjen atau sekitarnya dengan suami beliau. Nah, karena memang Ustadzah Hima ini adalah salah satu kader kita ya. Memang dari awal berdiri saya berharap sudah mengkader beberapa orang ya, yang harapannya nanti bisa jadi ustadzah inti di SDTA Kutab Rumah Quran. Dan kita membutuhkan memang dari orang yang hafiz Quran, kemudian orang yang menguasai bahasa Arab secara lisan ya, dan juga faham tentang mahad ya, dunia mahad. Itu kita sangat membutuhkan.
Nah, ini Ustadz Himani sebenarnya kita proyeksikan ke depan itu adalah jadi kader kita untuk membidangi bahasa Arab. Ya, qadarullah beliau hanya boleh di dekat Malang Selatan saja, sehingga untuk gabung ke sini juga masih agak kesulitan. Sehingga saya ajukan kepada beliau untuk mengisi materi tentang Durusulughoh. Ya, karena kita menggunakan Durusulughoh untuk anak-anak kita, ya, maka ada baiknya antum juga belajar apa sih sebenarnya Durusulughoh Gontor ini, karena ada bedanya ya antara Durusulughoh yang biasa kita pakai dan Durusulughoh Gontor. Untuk Gontor ini lebih ringkas dan memang karena hasilnya sudah bisa dilihat ya. Dari awal-awal buku ini ada sampai sekarang sudah berhasil menjadikan orang-orang yang atau anak-anak yang bersekolah di Ma'had Gontor itu mampu berbahasa Arab dengan baik. Jadi hasilnya sudah ada, tinggal yang kurang adalah turuqut tadrisnya ya. Bagaimana cara mengajarnya, itu yang kita gali ya dengan hadirnya Ustadz Hima, karena beliau termasuk yang mengalami sendiri ya, karena dari SMP, SMA di Gontor, kemudian S1-nya beliau mengambil jurusan pendidikan bahasa Arab juga di Unida Gontor, S2-nya di UM sama pendidikan bahasa Arab. Jadi insya Allah beliau membidangi lah di bidang ini. Demikian. Tapi itu review. Selain itu insya Allah kajian Ustadz Abdullah Amin akan mulai juga. Kemudian Ustadz Said Yai juga akan mulai pada pekan ini. Ya, mudah-mudahan kita semangat lagi untuk menggali ilmu, karena apa yang kita hadirkan ke antum ini ya, sebenarnya adalah juga dipelajari oleh anak-anak. Cuman level antum belajar lebih dalam gitu dari materi-materi ini. Demikian. Baik, kita mulai Abah wa Muhammad sekalian. Kita masih melanjutkan kitab Asyru Rokais fi Tarbiyatil Abna ya, ada 10 pilar-pilar utama dalam hal pendidikan anak. Nah, kitab ini disusun oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad hafizahullahu ta'ala. Beliau adalah sempat sering datang ke Indonesia untuk menyampaikan muhadharah ya. Beliau adalah anak dari Syekh Muhaddis ahli hadis di zaman ini yang sudah sepuh di Madinah, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abad hafizahullahu ta'ala. Nah, kitab ini sendiri Abah umat sekalian itu berisi 10 pilar utama. Artinya 10 hal yang paling inti menurut Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad terkait metode pendidikan anak. Jadi beliau memilih yang menurut beliau adalah pilar utama. Yang pertama, pilar utamanya adalah memilih istri yang solehah. Kalau perempuan maka memilih suami yang soleh. Ini adalah pilar utama. Kalau anak kita ingin anak kita menjadi nanti ke depan adalah anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, anak-anak yang mampu memberikan manfaat untuk kaum muslimin, ya tentunya kita harus memilih calon suami atau calon istri kita yang terbaik, terutama dari sisi agama. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas sekarang adalah gharsul aqidati wal iman. Ya, menanam akidah dan iman. Ini adalah pilar kedua, dan pilar ini sangat penting. Kita lihat dulu. Nah, Asy-Syaikh mengatakan hafizahullah ta'ala, ar-rakizatu tsaniyah, pilar yang kedua, gharsul aqidati wal imani. Gharsu, gharsu di sini adalah masdar dari kata gharasa yaghrisu. Jadi kalau kita maknai dalam bahasa Arab ini sebenarnya bukan hanya menanam sesuatu seperti mengubur sesuatu, bukan. Tapi
kalau kita mengatakan gharasya syajara wa nahwahu, artinya apa? Asbatahu fil ardi. Jadi menanam dan menguatkan di dalam tanah atau di dalam bumi. Itu gharsu. Ya. Makanya salah satu yang disebutkan di sini contohnya adalah seperti kita melihat akar yang sangat mendalam, akar yang sangat kokoh dari sebuah pohon. Nah, itu contoh yang pertama. Atau contoh yang kedua adalah seperti pondasi. Ya, makanya gharsul akidati maksudnya apa? Yaitu menancapkan dengan tancapan yang sangat kuat di dalam hati anak-anak. Apa yang ditancapkan itu? Yaitu akidah dan iman. Jadi ini pilar yang kedua. Ya, setelah memilih istri yang solehah atau suami yang soleh, maka tugas kita untuk mendidik anak yang utama adalah menanamkan dengan kuat akidah dan iman. Dan akidah dan iman ini, ya sebagaimana kita ketahui, ada akidah batilah, ada akidah yang batil, akidah yang keliru, dan ada akidah sahihah, yaitu akidah yang sahih. Nah, ini membutuhkan ilmu, abah umat sekalian. Kita harus mengetahui dulu mana akidah yang benar dan mana akidah yang batil. Ya. Kita ajarkan akidah yang sahih kepada anak-anak kita, ya. Kita memberikan kewaspadaan kepada anak-anak kita agar menjauhi akidah yang batil. Dan itu butuh ilmu. Makanya kita hadirkan kepada antum sekalian ada kajian akidah yang diisi oleh Ustadz kita, Ustadz Abdullah Amin, yang beliau insya Allah sudah lama sekali mengajarkan kitab-kitab akidah di Kota Malang dan Kediri. Jadi silakan dimanfaatkan ya. Karena beliau setahu saya, sepanjang pengetahuan saya adalah memang pakar di bidang ini gitu. Banyak kitab-kitab akidah yang sudah beliau pelajari dari masyayikh, baik itu yang datang ke Indonesia ataupun beliau ketika sekolah di Yaman ya, beliau kuliah belajar di Ma'had di Yaman, Darul Hadis Yaman ya, bahkan beliau sebelumnya juga mondok ya di Jawa Tengah. Jadi sangat baik sekali kalau kita mengambil akidah ya dari beliau hafizahullah taala. Monggo silakan dimanfaatkan supaya apa, kita bisa mengajarkan akidah yang benar ya kepada anak-anak kita dan menghindarkan anak-anak kita dari akidah yang keliru. Nah, pertanyaan pertama, mungkin apa hubungan pembahasan ini dengan sekolah kita? Kenapa kok saya sampai mengajak antum sekalian untuk membahas atau untuk mengingat kembali tentang pilar yang kedua ini, menanam akidah dan iman. Nah, kita di Kutab Rumah Quran ya, ini sudah melandaskan dari awal kita berdiri ya, pondasi kita itu adalah I, Q, dan A ya, I, Q, dan A. Kita singkat IK ya. Sering saya ucapkan IK based education ya, IK based education. Artinya IK apa ini? Yaitu pertama, kita dari awal anak-anak masuk ya, kalau jenjang kita untuk saat ini kan dari TK sampai SD gitu kan. Jadi dari TK kita sudah menanamkan yang pertama adalah iman. Ya, sejak anak-anak masuk di playgroup, selama playgroup TK, ATKB 3 tahun nih. Kemudian plus 6 tahun, jadi 9 tahun mereka belajar dari awal di usia emas ini. Kita menanamkan ini IK. Yang pertama adalah apa? Menanamkan iman yang benar dan kuat kepada anak-anak. Iman yang benar. Dari mana kita bisa tahu yang benar? Karena kita memang sudah belajar ya, dari para asatid. Makanya pengajar akidah benar-benar kita review. Sampai sekarang pun saya masih mengajarkan akidah ya, saya masih ngajar akidah dan pelan-pelan saya berikan kepada guru. Karena memang akidah ini adalah inti utama. Jangan sampai anak-anak kita ajarkan akidah yang keliru gitu. Dan tentunya para guru juga sama. Guru-guru harus belajar, ikut belajar. Nah, dengan belajar itu juga mengajarkan gitu. Jadi sejak dari awal kita sudah memprioritaskan ya
dari tahun 2014 kita berdiri adalah menanamkan iman yang benar dan kuat kepada anak-anak. Itu. Nah, yang lain cinta Quran dan Sunnah itu itu membiasakan akhlak yang baik. Nah, itu adalah eh, dari awal kita berdiri hubungannya seperti itu. Gitu. Nah, terus ini juga membuktikan bahwa kenapa kok bisa sih kita menetapkan pondasi Kitab Rumah Quran itu kok IKA. Ini apakah karangan saya sendiri? Tidak. Ya. Kita menentukan pondasi ini adalah berdasarkan menelaah kitab-kitab para ulama, terutama terkait ilmu parenting Islam, pendidikan Islam. Ya. Intinya adalah mereka sejak dini itu membiasakan 3 hal ini, yaitu iman, akidah. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana anak-anak itu sudah terlibat sampai mendalami Al-Quran dan As-Sunnah itu sejak dini, dan juga akhlak. Gitu. Ya, kita menggali informasi dari kitab-kitab, ya, kemudian belajar dari para asatid, sehingga kita formulasikan, ya, intinya adalah sebuah sekolah itu harus melandaskan 3 ini. Sehingga apa hasilnya nanti harapannya ke depan, ya mereka setelah 9 tahun kita tanamkan 3 hal ini, keluar jadi orang yang bisa bermanfaat kepada Islam dan kaum muslimin. Nah, itu. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, apa itu akidah? Ya, ghursul akidah, menanam akidah. Tentunya kita harus tahu apa itu akidah. Nah, akidah, aba umat sekalian, adalah satu kata dalam bahasa Arab secara bahasa, ya. Itu kalau nanti belajar di ini yang membaca kitab Gondol, nanti antum akan mengetahui tentang wazan, ya, timbangan. Nah, semua kata dalam bahasa Arab itu sebenarnya bisa kita kiaskan atau kita ketahui bagaimana harokatnya dengan wazan ini. Atau dalam ilmu sorof, ya, kita akan belajar tentang ini. Nah, wazan akidatun, ya, dalam bahasa Arab akidatun itu adalah berasal dari fa'ilatun. Artinya akidatun, ya, itu adalah sesuatu yang diikat. Ya, sesuatu yang diikat. Kalau di situ ada tali, ya, misalkan kita mengatakan dalam bahasa Arab aqadal habla, berarti di situ ada tali dan kita ikatkan tali itu dengan kuat. Itu sebagai istilah bahasa. Apa hubungannya dengan akidah secara syariat? Nah, ini yang perlu kita pahami. Apa sih akidah itu? Akidah itu adalah sesuatu, ya, yang kita yakini dalam hati kita. Ya, akidah adalah sesuatu yang kita yakini dalam hati kita. Atau hubungannya dengan bahasa tadi adalah sesuatu yang kita ikatkan dalam hati kita dengan kuat. Dan tidak bisa atau tidak menerima keraguan. Kalau ada ragu-ragu sedikit saja, maka itu bukan akidah. Jadi akidah itu harus kita yakini dengan kuat. Karena itu ada contoh ini akidah yang keliru. Ada akidah yang keliru yang berkembang. Misalkan ada yang mengatakan tentang azab kubur, ya. Saya pernah berdiskusi dengan teman waktu dulu di kuliah, gitu ya, tentang akidah azab kubur. Saya katakan kita harus meyakini 100% bahwa azab kubur itu ada, ya. Kemudian dia membantah, oh tidak, nggak bisa seperti itu, karena azab kubur itu, kata beliau, hadisnya itu bukan hadis mutawatir, ya, karena beliau hanya memahami dari gurunya seperti itu. Padahal, ya, kalau kita bisa belajar atau sudah pernah belajar ilmu hadis, ilmu mustalah hadis, maka kita tahu dengan benar bahwa hadis tentang azab kubur itu mutawatir. Artinya wajib seseorang meyakini 100%. Tapi karena teman-teman saya itu waktu itu hanya taklid, ya, taklid buta, ya sudah, dia ngikuti kata gurunya. Mau kita jelaskan kayak apa, ya mental. Karena apa? Siapa Anda? Ya lebih hebat guru saya dong, kan gitu.
karena sudah ada muncul rasa fanatik, ta'assub. Tapi kalau kita nelaah, baik, ayo kita telaah bareng. Ilmu kita curahkan untuk mengetahui kebenaran, maka insya Allah akan terlihat kebenaran itu. Nah, dia mengatakan tidak, ya, kita iman kok pada adab kubur. Akidah kita iman ada adab kubur, tapi gak boleh 100%, 90%. Wah, itu bukan akidah. Ya. Berarti Anda kalau sampai berkurang 90% itu berarti Anda nggak meyakini bahwa ada adab kubur. Itu. Jadi bukan akidah itu. Nah, ini dari sini kita memahami Bapak umat sekalian, bahwa akidah itu tidak menerima keraguan, harus yakin. Harus yakin. Adab kubur ada, ya, maka para ulama mudah. Adab kubur ada, ya. Kemudian Al-Quran adalah kalamullah, titik, gitu ya. Itu harus yakin 100%. Ragu-ragu saja, diem, wah, Al-Quran kalamullah atau makhluk, ya, ragu-ragu, itu sudah bahaya. Ini ilmu akidah. Jadi secara istilah, akidah adalah sesuatu yang kita yakini dalam hati kita, ya, dan tidak boleh ada keraguan. Nah, biasanya akidah ini itu terkait dalam keyakinan saja, bukan amalan. Karena apa? Karena syariat Islam ini dibangun dari dua hal, ya. Ada i'tiqad, yaitu akidah, dan ada amaliyah, gitu. Ada i'tiqad, akidah, dan ada amaliyah. I'tiqad atau akidah itu laksana, nanti ada di ayat yang di sini, ya, disebutkan, itu seperti akar sebuah pohon, ya, akar sebuah pohon. Ketika akidah ini dipotong atau dicabut, ya, maka agama yang ada di atasnya akan mati, tidak akan bisa tegak. Makanya disebutkan bahwa akidah adalah pondasi amalan. Ketika akidah itu benar, akidah itu kuat, ya, maka amalan yang dibangun di atasnya benar. Tapi kalau akidah itu keliru, maka bangunan agama di atasnya akan rapuh, ya, akan banyak rusaknya. Itulah pentingnya kita belajar akidah, gitu. Nah, akidah selesai. Kemudian pertanyaan berikutnya, tadi ghursul akidah, menanam akidah. Yang kedua, iman. Ya, apa itu iman? Iman secara bahasa, umat sekalian, itu berasal, wazannya adalah if'alu, ya, if'alu. Sebenarnya bukan iman, tapi iman, ya. Hamzahnya ada dua, tapi dilayinkan, ya, supaya mudah dalam bahasa Arab, maka diganti iman. Sama kayak amana atau amanu, ya, maka ini sebenarnya amana, ya, bukan amana tapi amana, tapi dilayinkan, jadi dirubah jadi amana. Nah, artinya, ya, artinya di sini kalau secara bahasa itu ada perbedaan, ya, ada perbedaan. Mayoritas mengatakan yang dimaksud iman adalah tasdik, pembenaran. Anda iman kepada Allah, ya, berarti hanya ya benar, itu aja, ya, benar. Tapi ini dibantah oleh para ulama yang lain, ya, sebagaimana Ibnu Taimiyah, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan yang lain, bahwa tidak cukup kita memaknai iman secara bahasa sekalipun itu dengan tasdik, pembenaran, tapi harus iqrar, mengikrarkan, ya. Apa bedanya pembenaran dan ikrar? Nah, kalau pembenaran itu hanya sekedar mengiyakan benar, tapi belum tentu hatinya benar-benar tunduk, ngikutin, ya, taat, enggak mesti. Itu tasdik, benar. Anda tahu itu ada mungkin kita berada di suatu kerajaan, ya, di situ ada raja, ya, kita nggak mau taat sama raja itu, ya, kemudian ada yang ngomong pada kita, tahu nggak raja kita siapa namanya, misalkan rajanya Fulan, ya benar, itu raja Fulan namanya.
tapi belum menjamin ya yang mengatakan benar tadi mau taat dengan raja tersebut. Itu tasdik. Tapi kalau ikrar itu disertai dengan ketundukan penuh, inqiyad. Ya, makanya kalau amantu billah, ya, aku beriman kepada Allah, artinya apa? Saya membenarkan bahwa Allah itu ada dan segala konsekuensi iman sebagaimana sudah dibahas oleh Ustaz Abdullah Amin, ya, disertai dengan amalan, harus tunduk, harus ngikutin aturan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Jadi tidak cukup bahwa iman di sini adalah pembenaran. Nah, secara istilah lah ini sudah diajarkan kepada anak-anak kita, ya. Mungkin antum bisa melihat bagaimana anak-anak mungkin di kelas atas ya, yang sudah lama belajar, ya. Kalau ditanya wal imanu, apa kata Imam Muzani, wal imanu qaulun, mereka akan menjawab wal imanu qaulun wa amalun, ya. Wahuma siyani wa nidhamani wa qarinan la nufarriqu bainahuma la imana illa bi'amal wa la amala illa bi'iman wal mu'minuna fil imani yatafadalun wa bisalihil a'mali hum mutazayidun. Nah ini, jadi kita cara menghafalkan ke anak-anak seperti itu ya, diulang-ulang ya, mereka insya Allah akan hafal. Pokoknya ketika sekolah diajarkan, di rumah juga sering diucapkan. Ini adalah definisi iman. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, Abah wa Umat sekalian, ikhwan wa akhwat sekalian, anak sekecil mereka ya, usia SD sudah ditanamkan akidah yang luar biasa ini. Kemudian di usia SMP mulai mereka memahami, oh itu ya maksudnya dulu hafalan itu kayak gitu. Bukankah ini luar biasa bagi untuk memantapkan akidah anak-anak ya. Awal mula akidah itu ditanamkan dengan talqin. Kita nggak perlu susah-susah memahamkan mereka karena otak mereka belum sampai kepada sesuatu yang abstrak. Mereka taunya konkret ya. Kita mudahkan hanya sekedar hafal aja deh, hafal aja. Nanti pelan-pelan ya, pelan-pelan seiring bertambahnya usia ya, maka mereka akan memahami apa yang dimaksud hafalan-hafalan mereka ya, seperti itu. Nah, wal imanu, dan iman adalah qaulun wa amalun. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan, qaulun wa amalun, ma'a i'tiqadihi bil jinan. Nah ini di riwayat yang lain yang enggak dihafal oleh anak-anak itu ada tambahan ma'a i'tiqadihi bil jinan, dengan keyakinan di dalam hati, wa qawli bil lisan, dan ucapan dengan lisan, wa amal bil jawarih, dan perbuatan dengan anggota tubuh, wal arkan, sama anggota tubuh. Jadi kalau disebutkan iman, maka dia terdiri dari ucapan dan amalan. Gak boleh dikatakan hanya ucapan saja, hanya sekedar ngomong aku beriman kepada Allah, hatinya enggak bisa. Gak bisa hanya sekedar amalan saja melakukan, tapi gak pernah mengikrarkan, gak pernah ngomong, juga enggak bisa. Dan Ahlussunnah memahami bahwa iman itu ya terbagi diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota tubuh. Kenapa kok sampai difahamkan seperti ini? Abah umat sekalian, sejak zaman dulu itu sudah ada penyimpangan dalam hal akidah, yaitu orang yang membedakan antara ucapan dan perbuatan. Sehingga para ulama, enggak, iman itu qaulun wa amalun. Kok gak pernah tahu ya? Ulama sudah merumuskan kitab akidah untuk antisipasi jangan sampai generasi penerus ini dirusak oleh mereka yang akidahnya menyimpang. Gitu. Ya, ada lagi yang mengatakan nanti ada tentang bermudah-mudah mengkafirkan. Bermudah-mudah mengkafirkan orang. Kenapa? Karena dianggap orang Islam kemudian dia minum khamar gitu ya, sudah mutlak kafir, boleh dibunuh. Tidak ya.
Masih ada hal-hal yang banyak sekali untuk mengatakan orang ini kafir. Dia maksiat, iya. Dia maksiat, dia dosa besar, iya. Tapi belum kafir. Nah, ternyata ada, Abah umat sekalian, orang yang sampai mengkafirkan orang yang dia melakukan dosa besar, sehingga apa? Menghalalkan pembunuhan, menghalalkan bom, yang menghalalkan perampokan, katanya ini adalah ghanimah gitu ya, rampasan perang, kita sedang berperang. Ya, padahal yang dirampas, yang dirampok itu orang Islam sendiri, hanya karena melakukan dosa besar. Nah, Imam Muzani merumuskan di hafalan anak-anak ini seperti ini. Ya, sudah ditetapkan untuk menghindarkan anak-anak kita dari apa? Dari adanya penyimpang-penyimpang akidah yang mungkin nanti mereka akan hadapi di masa depan. Ya. Terus la nufarriqu bainahuma, tidak terpisah di antara keduanya. La imana illa bi'amal wa la amal illa bi'iman. Jadi tidak ada iman kecuali dengan amal, dan tidak ada amal kecuali dengan iman. Wal mu'minuna fil iman yatafadalun, dan orang mukmin dalam hal keimanan ini mereka bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Ya, ada imannya yang tinggi itu yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ya, para sahabat imannya tinggi, selalu tinggi. Mungkin ada imannya yang bertambah dan berkurang, ya. Jadi iman itu berbeda-beda di antara kita. Wa bisolihil a'mal hum mutazayyidun, dan dengan amal soleh iman itu bisa bertambah. Jadi iman bisa tambah, bisa berkurang, ya. Itu adalah iman. Coba bayangkan kita menanamkan akidah kepada anak-anak kita dengan talqin kalimat-kalimat sederhana, ya, untuk menghindarkan mereka dari tadi faham-faham yang keliru di masa depan. Ya, mungkin kalau sekarang sih anak-anak masih kita ketahui, ya, dan mungkin mereka tidak paham, nanti nggak paham kok, masih aman. Tapi ketika mereka sudah dewasa, kita tidak bekali dengan hafalan akidah ini, bisa jadi mereka akan terombang-ambing, ya, karena yang paling bisa dipegang kuat oleh anak-anak adalah yang pertama kali masuk dalam hati mereka. Itu. Ya, ini tidak menjamin juga, Bapak umat sekalian, ya, tidak menjamin juga bahwa nanti akhirnya anak-anak kita bisa selamat, nggak menjamin. Tapi paling tidak bekal kita untuk mereka, ya, ya, seperti kita membekali mereka dengan senjata perang, dengan baju besi yang tebal. Apakah bisa selamat? Ya bisa jadi nggak selamat, masih kena juga tuh, kena panah, kena tembak segala macam. Tapi kita sudah bekali dengan bekal yang terbaik, dan kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bekal itu anak-anak kita bisa selamat akidahnya. Kalau kita membekali anak-anak dunia begitu ngoyo gitu kan, ini akidah. Ya, dimana akidah ini kalau akidahnya rusak, amalannya juga rusak. Bukankah kita lebih patut untuk memperjuangkan akidah anak-anak dulu agar baik daripada sekedar dunianya? Gitu. Jadi ini iman, ya, menurut para ulama. Dan ini adalah kesepakatan Bapak umat sekalian. Jadi iman itu adalah qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Itu adalah kesepakatan para ulama dari zaman dulu, sebelum ada perusak-perusak akidah. Setelah ada filsafat masuk, mulai akidah dirusak, ya. Ada yang mengatakan iman itu hanya qaulun saja, ada yang mengatakan iman itu ada amal saja, ada, ya. Dan disebutkan oleh para ulama, golongan-golongannya tersebut disebutkan secara detail. Makanya mereka zaman dulu mudah sekali mengatakan Mu'tazilah, kemudian Khawarij, kemudian ada macam-macam, ya, golongannya macam-macam. Nah, sebenarnya kita ketika kita tahu, oh, golongannya ini kok mirip dengan saya gitu, ya, kita tidak perlu sampai mengatakan, oh, Anda itu menyalah-nyalahkan saya. Tidak. Ini kan yang diwanti-wanti para ulama. Ya, diwanti-wanti para ulama, hati-hati jangan sampai masuk Khawarij, jangan sampai berpikiran Mu'tazilah, jangan sampai termasuk filsafat dan seterusnya. Nah, ketika kita tahu, kita hati-hati gitu loh. Jangan sampai kita atau anak-anak kita terperosok pada pemikiran golongan tersebut gitu. Jadi hanya sekedar pola pikir saja. Tapi kalau kita hanya memikirkan, ini Ustadz
ustadz ini senangnya cuma nunjuk-nunjuk orang, Mu'tazilah ini semuanya salah, kayak surganya dikapling sendiri. Sudah selesai. Padahal para ulama dulu niatnya baik, umat sekalian. Ya, mereka mengorbankan diri mereka dengan menunjukkan kesalahan-kesalahan, ya, penyimpang-penyimpang akidah tadi supaya umat itu selamat. Itu bukan artinya mentakyin. Takyin itu nunjuk. Itu tidak boleh. Ya, contoh, ada fulan, ya, kita katakan, oh fulan ini Mu'tazilah, itu tidak boleh. Ya, itu sudah menunjuk orang dan menuduh bahwa si fulan Mu'tazilah. Padahal Mu'tazilah itu adalah golongan yang menyimpang dalam Islam. Nah, ini tidak boleh, itu namanya takyin. Tapi kalau kita jelaskan hati-hati dengan pemikiran Mu'tazilah. Contohnya pemikiran Mu'tazilah itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu masih bagus agar kita kita bisa hati-hati dengan pemikiran itu. Nah, kalau ke anak-anak, ya anak-anak tentunya kita nggak perlu sampai sedetail itu. Ya, kita cukup menghafalkan akidah-akidah yang tadi saya sebutkan. Ya, itu ada di Syarhus Sunnah Imam Muzani. Nanti bisa dilihat kembali tentang makna iman. Khalas, kita lanjutkan. Syekh mengatakan, fal aqidatu wal iman huma al-asasul ladzi tubna alaihi baqiyatul a'mali. Akidah dan iman, ya, keduanya itu adalah asas, pondasi dasar, alladzi tubna alaihi, yang dibangun di atasnya baqiyatul a'mal, amal-amal yang selainnya, amal-amal selainnya. Faida salahal asas, apabila pondasi itu bagus, salahat al atharun natijatu anhu, maka bagus juga dampak-dampak yang dihasilkan dari akidah tadi. Wa athmaratis thimarit thayyibati, dan juga akan membuahkan buah-buah yang baik. Jadi akidah, ya, akidah ini adalah pondasi dasar, pondasi dasar dari bangunan sebuah agama atau bangunan amal dari setiap orang. Ketika pondasi itu bagus, ya, maka dampaknya itu akan baik dalam seluruh kehidupan orang itu dan akan membuahkan buah yang baik. Tapi kalau akidahnya jelek, otomatis akan memberikan dampak yang jelek pada seluruh amal orang itu, ya, dan akan membuahkan juga buah yang jelek. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam taro kaifa daraballahu mathalan, tidakkah engkau melihat bagaimana Allah memberikan permisalan, kalimatan tayyibatan, kalimah yang tayyibah, kasyajaratin tayyibatin, seperti sebuah pohon yang baik, asluha sabitun, ya, asluha pokok intinya atau bahasa kita akarnya itu sangat kokoh, wa far'uha, dan cabang-cabangnya fis sama, menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha, ya, tanaman tersebut memberikan buahnya, sesuatu yang bisa dimakan, kullahinin, pada setiap masa, pada setiap keadaan, biizni rabbiha, dengan izin Rabbnya. Jadi ini permisalan pertama, ya, kalimatun thayyibatun. Kalimatun thayyibatun, umat sekalian, ini adalah disebutkan oleh para ulama tafsir adalah syahadat la ilaha illallah. Jadi yang dimaksud kalimat thayyibah di sini adalah akidah yang benar. Akidah yang benar. Kasyajaratin thayyibah, seperti apa? Seperti buah yang bagus. Seperti buah yang bagus. Nah, kalimatan thayyibah tadi adalah
disebutkan Ibnu Katsir dari tafsir Ibnu Abbas, itu beliau mengatakan bahwa yang dimaksud adalah syahadat la ilaha illallah. Syajarah thayyibah, pohon yang baik itu seperti seseorang mukmin. Ya, seorang mukmin yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan syahadatnya benar. Asluha sabitun, ya. Maksudnya apa? Akidah di dalam hati orang mukmin itu sangat kokoh tertanam pada hatinya. Ya, seperti apa? Seperti sebuah pohon yang bagus, ya, akarnya sangat akarnya sangat masuk di dalam tanah dan sangat kokoh. Ya, sebagaimana kokohnya akidah pada seorang mukmin. Wa far'uha fis sama', dan cabang-cabangnya itu menjulang ke langit. Ya, disebutkan oleh Ibnu Katsir, maksudnya apa? Amalan-amalan tersebut adalah sampai ke langit. Nah, syajarah thayyibah ini disebutkan oleh para ulama, para sahabat seperti Ibnu Mas'ud, kemudian Anas bin Malik, itu seperti pohon kurma. Jadi Allah memberikan permisalan seorang mukmin itu seperti pohon kurma. Nah, pohon kurma ini sangat tinggi, ya kan, sangat tinggi, cabangnya menjulang ke langit, akarnya kokoh sehingga tidak mudah untuk mencabut pohon kurma yang besar, ya, dari akarnya langsung. Dan buahnya, ya, tu'ti ukulaha kullahinin. Buahnya itu setelah berbuah, maka buahnya itu akan terus berbuah di setiap masa, pohon kurma. Dan sebagaimana seorang mukmin. Nah, seorang mukmin yang dia berakidah dengan akidah yang benar, berakidah dengan akidah yang kuat, yang tertancap pada hatinya, maka seluruh amalannya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjulang ke langit. Ya. Amalan sekecil apapun dengan akidah yang benar, maka Allah akan menerima dan akan muncul buahnya setiap saat, pahalanya melimpah. Ya, disebutkan oleh para ulama yang dimaksud tu'ti ukulaha bi'idni rabbiha adalah seperti pahala-pahala yang terus melimpah. Tidak mudah mengangkat, memotong pohon kurma dari akarnya karena akidahnya begitu tertanam kuat. Ini permisalan seorang mukmin yang dia berakidah dengan akidah yang benar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memisalkan pada berikutnya, wa yatribullahu al-amsala lin-nas la'allahum yatadzakkarun. Allah memberikan permisalan kepada manusia agar manusia itu ingat. Kemudian permisalan berikutnya, wa mathalu kalimatin khabithah, dan permisalan kalimat yang jelek, kalimat yang buruk. Apa maksudnya? Yaitu kekafiran, kesyirikan, akidah yang salah. Maka kasyajaratin khabithah, seperti pohon yang buruk, pohon yang khabithah, ijtussat min fawqil ard, yang tercabut dari dalam bumi, ya, malaha min qarar, dan dia tidak punya pegangan yang kokoh, yang kuat. Disebutkan oleh para ulama tafsir, yang dimaksud syajarah khabithah ini adalah asyajar al-hanzal, ya. Yaitu kalau kita mungkin seperti semangka, ya, seperti semangka, atau mungkin tanaman yang menjalar. Coba bandingkan tanaman yang menjalar ini, ketika kita cabut mungkin tidak sesulit ketika pohon kurma. Ya, makanya di sini sebut kalimat khabisa ini seperti berlawanan dengan apa yang tadi disebutkan, yaitu pohon yang menunjukkan orang Islam, yaitu kurma. Ketika dicabut mudah, tidak ada pegangan yang kuat, ya, bahkan tidak sampai amalan itu ke langit, ya. Kenapa akidahnya tidak kuat, tidak tertanam kuat pada tanah, sehingga bangunan tidak mungkin pohon itu bisa tinggi setinggi setinggi kurma, karena akidahnya rusak. Kalau nggak bisa setinggi kurma, bagaimana dia bisa amalannya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi ini permisalan yang luar biasa tentang akidah.
Ada kisah menarik di hadis Bukhari, Aba umat sekalian. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan ada kisah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Waktu itu Ibnu Umar ya, mungkin beliau masih remaja gitu, atau mungkin usia mendekati balik gitu ya, berada di majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama ayahnya Umar bin Khattab ya, dan juga bersama Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah permisalan. Ya. Faqala, maka Rasulullah berkata, akhbiruni bi syajaratin tushbihu au karrajulil muslim. Rasulullah ngetes, bertanya, dan ini adalah cara bagaimana kita mendidik ya. Kita perlu menyampaikan pertanyaan pancingan kepada Anda, dan ini sudah diterapkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau kita belajar bagaimana cara Rasulullah mengajar, maka sebenarnya teori-teori barat yang kita pelajari ini sudah dibahas semua. Hanya sebagian kecil mungkin yang belum. Tapi inti-intinya sudah dilakukan oleh Nabi kita. Termasuk pertanyaan. Jadi sebelum menyampaikan materi, ya, Rasulullah SAW menyampaikan pertanyaan. Sahabat-sahabatku, akhbiruni bi syajaratin tushbihu au karrajulil muslim. Sampaikan, ayo siapa yang tahu nih? Ada sebuah pohon yang pohon itu seperti seorang muslim. La yatahattu waraquha. Pohonnya ini dia nggak pernah berguguran nih. Kemudian sebutkan wala dan terus ya, diberi ciri-cirinya oleh Rasul, dipancing. Supaya apa? Para sahabat ketemu jawabannya. Ternyata masih nggak ketemu. Di situ ada Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, diam. Kemudian Ibnu Umar yang saat itu masih belia, sebenarnya sudah tahu jawabannya. Muncul di pikiran beliau, ini kayaknya pohon kurma nih. Ya. Kayaknya pohon kurma. Cuman karena di situ ada ayahnya, ada Abu Bakar As-Siddiq, ya, Ibnu Umar diam. Sungkan bahasa kita ya, sungkan. Nah, setelah pulang, kemudian Ibnu Umar, Abdullah bin Umar ini menyampaikan kepada ayahnya. Ya, apa kata beliau? Jadi, wahai ayahku, sebenarnya saya tadi, ya abatah, wahai ayahku. Coba perhatikan, ya abatah ya. Ini adalah kalau kita Pak itu masih kasar gitu kan. Ada ucapan yang lebih, ini para sahabat dulu terbiasa gitu loh. Luar biasa, Masya Allah. Dan ini jarang, apalagi di zaman kita sekarang ya. Kita hampir sulit menemui seorang anak ya berbicara dengan sopan kepada orang yang lebih tua. Betapa seringnya kita jalan-jalan lihat ada anak kecil ngomong sama orang dewasa pakai bahasa kasar ya, bahasa kasar. Kalau kita zaman dulu, kita kan dulu benar-benar ditata gitu, gak boleh bilang gitu, ngomongnya seperti ini, diajari. Maka ini penting sekali ya Bapak umat sekalian. Ya, mari kita ajarkan anak-anak kita adab kepada orang yang lebih tua. Jangan sampai mereka ngomong dengan tetangganya, ngomong dengan kakeknya, neneknya, jangan bahasa kasar. Ya, jangan dibiarkan gitu. Kita ajari, bukan gitu caranya ngomong gitu. Kita ajari. Ya, itu. Ini coba bayangkan, Ibnu Umar mengatakan ya abata, ya, bukan ya abi, ya abata. Ini tingkatan level yang paling tinggi untuk kelembutan. Wallah, demi Allah, laqad kana waqa'a fi nafsi annaha nakhlah. Tadi itu sebenarnya aku sudah tahu, muncul dalam hatiku itu jawabannya itu nakhlah, kurma. Umar bin Khattab, coba lihat bagaimana Umar bin Khattab membesarkan dan mendorong anaknya untuk apa? Untuk lebih semangat, untuk berani. Apa kata Umar bin Khattab? Ma mana'aka an takallama qala lam arakum an takallamun fakaritu ana. Faqala ma mana'aka an takallam. Ya. Lah, apa yang menghalangi untuk ngomong?
kenapa kok tadi kamu nggak ngomong, kan gitu bahasa kita ya. Umar bin Khattab ngomong sama Abdullah bin Umar, lah itu benar jawabannya, kok nggak ngomong tadi kamu. Kemudian qala, ya, Ibnu Umar mengatakan, lam arakum takallamuna, aku nggak melihat antum itu ngomong. Ya Pak ya, arakum, lam arakum, aku tidak melihat kalian takallamun, bicara. Fakarihtu an takallam, an atakallam, dan aku nggak suka ngomong. Oh, aku la syai'an, atau mengatakan sesuatu. Nah, coba perhatikan bagaimana Umar bin Khattab mendorong anaknya untuk berani ngomong. Yang pertama. Yang kedua, coba perhatikan bagaimana sopan santun, ya, Abdullah bin Umar. Kalau kita mungkin sekarang anak-anak kecil, wah, bapak nggak peduli ngalahin ini ya, apa ngomong ya, mengalahkan orang tua nggak peduli, tapi ini sopan santunnya benar-benar terjaga. Sampai apa? Wah, di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, lebih tua, ini ayahku gitu kan. Ah, tidak sopan, ah, aku diam aja. Baik, ya. Tapi bagaimana Umar bin Khattab lebih mendorong, ya, bagaimana supaya apa, Abdullah bin Umar ini lebih semangat lagi. Udah nggak apa-apa, kamu ngomong aja. Apa kata Umar? Qala Umar, la antakuna kultaha ahabbu ilayya min kada wa kada. Kalau seandainya kamu ngomong tadi, aku lebih seneng daripada ini dan ini. Coba perhatikan, ya, seorang ayah yang luar biasa, ya, melihat anaknya sopan santun gitu, sebenarnya kan, oh ya bagus, selesai kan. Tapi enggak, Umar bin Khattab ingin mendorong Abdullah bin Umar agar apa, lebih semangat untuk berilmu, ya. Sampai mengatakan apa, kalau seandainya kamu tadi ngomong, wah aku lebih seneng itu seperti itu, ya, tidak memarahi, kamu itu gak malu kamu, enggak, ya. Tapi beliau, seandainya kamu sampai bicara, aku lebih seneng kayak gitu. Allah Akbar. Ya, inilah bagaimana pendidikan-pendidikan, ya, yang mungkin kita bisa serap dari para sahabat dulu. Banyak sekali yang bisa kita ambil faedah. Nah, ini adalah terkait sebuah pohon, ya, sebuah pohon, apa umat sekalian, seperti seorang muslim. Syajarah thayyibah, itu seperti pohon kurma. Nah, terus permisalan sebaliknya, yaitu sebagaimana apa, kekafiran tadi, ya, kalimah yang khabithah, yaitu seperti pohon hanzol namanya. Jadi bahasa kita mungkin semak-semak yang akarnya gak kuat, gak menjulang ke langit dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya Mbak umat sekalian bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita, gitu ya. Ini bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Misalkan nih, kita pengen ngajarin anak-anak kita tentang akidah yang benar, gitu. Kita bisa mengajak anak-anak kita ke majelis ilmu, satu. Terus yang kedua, kita pengen agar anak-anak kita faham pentingnya akidah, ya. Kita bisa mengajak anak-anak kita, misalkan ada dua tanaman, satu pohon besar gitu ya, dan ada satu rumput. Jangan diberitahu dulu, ayo kita coba main mencabut sesuatu, ya, mencabut sesuatu, atau mungkin mencabut gulma, atau mungkin kita bisa ngajak, ayo bantu Abi, yuk kita bersihkan tanaman, gitu kan. Udah, kita ajak anak kita mencabuti rumput, ya. Setelah di beberapa kali, mudah nggak nyabut rumput? Pasti dia jawabannya, mudah. Baik, yuk kita kamu ikut Abi sebentar. Nah, kita arahkan anak kita ke pohon yang besar. Nah, sekarang ayo kita cabut bareng-bareng ini pohon. Mungkin dia, nggak bisa Bi. Udah, ayo coba aja. Yuk, siap, yuk, 1, 2, 3. Oh, 1 udah. Mungkin kita bareng-bareng berusaha mencabut itu ya, pohon yang besar. Tentunya nggak bisa kan. Nah, setelah selesai, kita bisa menjelaskan kepada anak-anak kita tentang, nah, coba inilah akidah yang benar. Akidah, ya, ilmu akidah, nah, itu seperti pohon gede ini nih, ya. Pohon gede ini sulit kita mencabutnya, ya. Nanti ini tumbuh besar, kemudian berbuah, buahnya untuk kita, pahalanya banyak. Makanya nak, belajar akidah yang benar. Nah, jangan sampai kita seperti rumput tadi, akidahnya lemah, nggak mau belajar, ya, kemudian nggak berbuah, dicabut gampang lagi. Nah, ini adalah contoh ngajarin pentingnya ilmu akidah.
Atau bisa juga karena di sini dibandingkan dengan pondasi. Kita aja anak kita ya, mungkin ke rumah yang dibangun kecil gitu ya, mungkin ke desa itu kan. Kemudian kita kita suruh lihat aja, karena anak-anak kecil itu kan lebih masuk ketika penjelasannya itu bisa dilihat, bisa diraba, atau kelihatan gitu. Kita bisa tanya ada apa, mungkin pas bangun rumah gitu ya, oh nggak ada pondasi, mungkin kita ajak ke bangunan yang lain, mungkin ke gedung yang tinggi, kita ajak ke tempat bangunan, kita suruh lihat, tahu nggak itu yang di dalam, gali apa orang itu, nggak tahu bi, gali apa itu namanya pondasi, tuh batunya gede-gede, kira-kira nanti bangunan di atasnya itu tinggi atau kecil, ya, oh nggak tahu bi, ya pasti tinggi, wong batunya aja gede-gede, pondasinya sedalam itu. Nah ini bisa kita ajar. Nah itulah akidah ya. Semakin kuat akidah seseorang, semakin besar, semakin kokoh, maka bangunan agama di atasnya akan semakin kuat juga. Kalau akidah itu lemah, maka mau kita bangun apapun di atasnya, maka dia akan mudah rontok gitu. Makanya Syekh melanjutkan di sini, fasyajaratu idza quti'a asluha matat. Maka sebuah pohon kalau dipotong akarnya, maka pohon itu akan mati. Fakadzalikat din, dan begitu juga agama. Idza lam yakum 'ala tauhid lam yuntafa bih. Apabila agama Islam itu tidak berdiri di atas tauhid, ya, maka dia tidak akan bisa memberikan manfaat bagi orang yang beragama tersebut. Fa manzilatut tauhid minad din manzilatul usuli minal asjar. Posisi tauhid atau akidah bagi agama ini seperti akar dari tanaman. Wal qawaid minal bunyan, dan pondasi dari bangunan. Nah, ini Syekh menjelaskan tentang mengapa kok kita perlu menanamkan akidah kepada anak-anak. Ya, pentingnya penanaman akidah seperti apa. Nah, nanti di berikutnya Syekh di sini menjelaskan tentang contoh praktis ya, contoh praktis dari Luqman Al-Hakim ketika menasehati anaknya terkait akidah. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan di sini adalah tentang sedikit dikupas tentang kesyirikan dan bahayanya. Kemudian Syekh melanjutkan tentang bagaimana pentingnya menanamkan muraqabah. Merasa Allah itu berada di dekat kita, mengawasi kita, itu sangat penting kita tanamkan. Ya. Dan terakhir ya, ini adalah contoh yang sudah pernah sering kita bahas ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat-sangat bersemangat menanamkan akidah kepada anak-anak kecil. Dan ingat abah umat sekalian, ya, terakhir ya, sebagaimana telah dibahas dalam kitab Ta'lim Sibyan at-Tauhid di bagian muqaddimah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu pernah menyampaikan bahwasanya ilmu akidah adalah ilmu yang sangat penting dan perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita sebelum mereka belajar Al-Quran. Dengan cara apa? Talqin ya, dengan cara talqin. Kita ajarkan dengan lisan talqin. Misalkan anak-anak sudah belajar qul huwallahu ahad ya, itu sudah talqin, Allahu ahad, Allah maha esa. Nah, itu talqin. Jadi kita ajarkan akidah-akidah. Apalagi kalau anak-anak SD itu bisa menghafal kitab-kitab akidah ini luar biasa untuk bisa anak-anak nanti ketika usia SMP, SMA dan seterusnya akan mendapatkan ilmu akidah dan lebih faham tentang akidah. Dan ini adalah pondasi yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dan ini adalah metode para ulama ya, bahwa kalau kita bandingkan antara menambah hafalan Quran dengan cepat-cepatan dengan ilmu akidah, maka kita prioritas kita adalah akidah anak-anak ya. Terus terakhir sebelum kita tutup, sebuah faedah dulu. Sebenarnya kita sudah pernah ingin mencoba gitu ya, di masa-masa mungkin sekitar 4 tahun atau 3 tahun yang lalu ya. Saya ingin
anak-anak sebenarnya hafal Quran lebih dahulu, cepat gitu ya. Awalnya seperti itu. Saya pikir tapi anak-anak bisa hafal dengan cepat tapi harus mungkin. Ya, harus mungkin. Contohnya kelas 1 sampai 3 kita murni Al-Quran tok, nggak nambah yang lain, tapi harus mungkin, harus kuat. Setelah itu baru kita belajar akidah, maka nggak apa-apa gitu ya. Tapi setelah berjalan waktu ternyata seiring bertambahnya hafalan anak-anak gitu kan, hafalannya nambah tapi banyak yang lupa. Di sini kita bisa lihat memang kelemahan dari generasi kita, beda dengan generasi para ulama dulu ya, menghafalnya dengan hafalan yang kuat. Jadi kita nggak bisa memaksakan dengan konsep hafalan Quran murni saja dengan kekuatan hafalan, kecuali memang ditopang dari keluarga yang selalu mendampingi ya, beda lagi. Kayak Musa itu keluarganya all out, maka bisa. Tapi kalau kita ya mungkin tidak bisa kita paksakan. Sehingga apa? Dalam kurikulum kita ya Pak umat sekalian, kita tidak menggebu dalam menyelesaikan hafalan Al-Quran anak-anak dengan banyak-banyak hafalan gitu ya. Tapi kita ngikutin ritme anak-anak, kita berusaha, kita punya target hafalan anak-anak. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana akidah mereka yang akidah yang kuat, akidah yang benar tertanam pada diri anak-anak, sehingga Al-Quran ini akan bermanfaat untuk mereka di masa depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak umat sekalian. Semoga membawa manfaat terutama untuk diri saya dan antum sekalian. Apabila ada kesalahan ya, maka itu dari saya dan dari syaitan, dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan tersebut. Dan apabila benar maka itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan kebenaran itu adalah permata yang hilang bagi setiap orang mukmin. Maka hendaknya ketika dia menemui kebenaran, maka ambil permata itu ya, dan jadikan permata itu adalah hartanya, karena kebenaran itulah yang lebih berhak untuk diikuti. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.